Silakan. Hadis yang keberapa tadi ya? Hadis yang nomor berapa? 6? Iya, sebentar. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Dari Wa'an Aisyah ya. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, bapak-bapak, saudara, para jamaah sekalian. Tentu kita awali dengan kalimat tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan alhamdulillah Allah berikan kita nikmat luasnya waktu sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim kita. Semoga yang kita laksanakan pada malam hari ini agar keseluruhannya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita sehingga kita dapat memahami dan bisa mengerti yang kita baca dan kita pelajari pada malam hari ini, sehingga insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, mari kita lihat bacaan kita masih di dalam babu shaumit tatawwu'i wa ma nuhiya an shaumih, tentang puasa sunnah dan puasa-puasa yang dilarang di dalam syariat agama. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa an Aisyah wa bani Umar radhiyallahu anhum qala lam yurahhas bi ayyami tasyrik ay yusamna illa liman lajidil hadiah. Rawahul Bukhari. Hadis ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhum qala, keduanya berkata, lam yurahhas bi ayyami tasrik ayyasumna illa liman lam yadil hadiah. Tidak diberikan keringanan, artinya tidak diperbolehkan bi ayyami tasrik, dalam hari-hari tasrik, ayyusumna, bahwa mereka berpuasa,
illa liman lajidil hadiah, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan al-hadiah itu daging korban gitu. Bagi yang tidak dapat daging korban, ya silahkan begitu. Ini terjadi di zaman Rasul karena dikala itu mereka berkorban masing-masing begitu. Setiap rumah pasti jika ada rezekinya mereka berkorban. Jadi tidak dikoordinir seperti sekarang. Di masing-masing mereka mengorbankan korbannya sendiri-sendiri. Nah, jadi tidak dibolehkan di hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi hari 10-nya kita hari raya, kemudian 11, 12 tasyrik. Dikala orang sedang melontar, begitu di Mina, itu dinamakan Yaumut Tasyrik. Jadi dikala itu tidak diberikan waktu kelonggaran buat orang berpuasa di saat itu. Karena di hari itu adalah hari yang disebut orang berzikir dan orang makan dan minum. Gitu. Karena hari kemarin itu mereka sudah berpuasa pada hari Arafah. Ya, jadi kecuali bagi orang yang tidak dapat korban. Gitu. Jadi karena tidak ada daging, ya mau tidak mau mereka boleh berpuasa begitu. Maksudnya begitu. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la takhussu lailatal jum'ati bi qiyamin min baini layali. Tidak boleh menghususkan malam Jumat untuk beribadah. Ya, artinya qiyam, bangun malam begitu yang dimaksud. Bi qiyamin, dengan bangun di waktu malam, min baini layali. Tidak seperti di hari-hari yang lain. Jadi, saya ini malam Jumat, saya mau bangun. Nabi artinya melarang itu. Kalau menghususkan bangun malam hanya malam Jumat saja. Karena dikhawatirkan orang ini belum terbiasa begitu. Belum terbiasa bangun malam, sehingga dikhawatirkan boleh jadi subuhnya nanti telat. Boleh jadi juga nanti di kala Jumatnya ngantuk. Jadi kalau dia memang suka udah bangun malam lain-lainnya memang sudah bangun, atau memang setiap malam dia bangun, itu lebih bagus begitu dia mendapatkan malam Jumat. Jadi tidak mengkhususkan, saya ini malam Jumat bangun nih untuk beribadah begitu. Tidak begitu. Wala takhussu yaumal jum'ati bisyamin min bayanil lail. Dan jangan pula mengkhususkan di hari Jumat untuk berpuasa. Ya, min bainil ayami. Ya, tidak seperti hari-hari yang lainnya. Illa ayyakuna bi saumi yasumu ahadukum. Kecuali bagi orang yang biasa berpuasa, yasumuhu ahadukum, boleh dia berpuasa. Jadi maksudnya dia memang biasa puasa. Ya, dari hari Khamisnya udah puasa, lanjutkan dengan Jumat, terus dia puasa. Ya boleh. Kalau cuma ngambil Jumat saja. Jadi kekhawatiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti puasa sunnahnya dia dapat, tapi ketika fardu ain Jumatnya terlantar begitu. Atau boleh jadi dia datang Jumat tetapi dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan letih, capek, karena dalam keadaan puasa. Sehingga ya boleh jadi kan rukun Jumat dia nggak perhatikan begitu. Khatib sampaikan khutbahnya, ya dia tidur. Itu yang dikhawatirkan. Padahal itu rukun daripada rukun Jumat yang harus dia dengar.
wasiat takwanya dan sebagainya, nasihat yang disampaikan oleh khatib ketika Jumat. Oleh karenanya dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW orang yang khususkan hanya sekedar bangun malam Jumat, lebih-lebih di hari siangnya dia puasa. Kalau hari lainnya boleh dia Kamis puasa, Jumatnya boleh dia puasa, atau Jumatnya dia puasa, Sabtunya dia puasa, diterusin gitu. Bukan khusus Jumat saja. Ada kan orang dikenakan dia tahu hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang berkah, hari yang doa tidak pernah tertolak, dan ada saatul ijabah di situ, banyak saat-saat di mana doa itu tidak tertolak, maka orang mengambil kesempatan untuk ibadah. Ya. Tetapi kalau mengkhususkan saja satu hari itu atau satu malam itu dia bangun dan siangnya dia puasa, maka dilarang. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala, dan darinya pula, yakni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu, muttafaqun alaih. Janganlah seseorang kamu berpuasa di hari Jumat illa kecuali ayyasuma yauman qablahu, dia sudah berpuasa satu hari sebelumnya. Itu yang saya katakan tadi, Kamis dia puasa, atau dari hari Rabu, hari Senin dia puasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh. Tapi kalau cuma Jumat saja dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyasuma yauman qablahu atau yauman ba'dahu, atau satu hari setelahnya. Jumat dia puasa, Sabtunya kemudian dia puasa lagi. Boleh. Muttafaqun alaihi, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini agar kita bisa memilah mana yang kewajiban buat kita dan mana yang sunnah saja. Jangan kita mengunggulkan yang sunnah, artinya menterlantarkan yang wajib. Itu yang dimaksud kita. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya pula, yakni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan tasafa sya'banu fala tasumu, apabila bulan Sya'ban sudah lewat pertengahan, jadi sudah 15, 16, 17 ke sana gitu, yang dimaksud gitu. Fala tasumu, dan janganlah kamu berpuasa gitu. Janganlah kamu berpuasa. Jadi kalau kita mau berpuasa, ya katakanlah dari tanggal 1, 2, 3, 4 ke sana sampai tanggal 15. Itu dianjurkan untuk berpuasa Sya'ban gitu. Tetapi setelah sudah 15 ke bawah, sampai lagi sudah angka 20 begitu. Kenapa? Karena ya itu nanti puasa sunnah dia lakukan, giliran wajibnya terkena sesuatu begitu, halangan, sehingga wajibnya terlantar. Ya. Kecuali bagi orang yang tadi, orang yang biasa puasa, dia biasa saja, dia puasa terus satu bulan Sya'ban nggak apa-apa, nyambung dengan Ramadan. Puasa sunnahnya sebulan penuh Sya'bannya, kemudian datang satu Ramadan, kemudian puasa wajib Ramadan, boleh. Karena memang orang yang sudah terbiasa puasa. Rawahul khamsah. Ini hadis riwayat Imam yang 5, wastankarahu Ahmad. Dan Imam Ahmad menolak. Di bawah diberikan keterangan li'annahu min riwayatil ula'i
ibni Abdurrahman walakinnahu min rijalil muslim. Ya. Karena dalam satu riwayat Al-Ula nama orang bin Abdurrahman walakinnahu min rijalil muslim. Sesungguhnya dia daripada laki-laki muslim. Waqala al-musannif bit-taqrib. Berkata pengarang ini kitab, penyusun ini kitab, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani bit-taqrib dalam kitabnya At-Taqrib As-Sadaq ya, wa Sahih Ibnu Majah wa ghairih. Jadi ya saduq artinya itu ya bisa dipercaya begitu. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal ini mengingkari hadis ini dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban wa ghairihi dan yang lain-lainnya. Jadi masuk di akal yang saya berikan ulasan tadi, jika seseorang puasa sunnah di bulan Sya'ban walhal dia belum begitu biasa berpuasa, dikhawatirkan ketika datang satu Ramadan walhal Ramadan adalah merupakan puasa wajib sehingga dia tidak dapat menunaikan yang wajib dengan sempurna karena dia sudah awali puasa kemarin gitu. Ya, orang boleh jadi ya kondisinya tidak memungkinkan dan sebagainya. Sedangkan Ramadan ini kan 30 hari katakan begitu. Ya. Jadi kalau kita mau puasa boleh jadi tanggal 1 sampai tanggal 15. Katakanlah sampai dengan ya berkisar antara 15, 16, 17 masih boleh kita puasa gitu. Tapi kalau sudah mendekati 10 terakhir dari bulan Sya'ban lebih baik istirahat gitu. Karena kita mau menghadapi Ramadan. Wa anis Sama'i binti Bushrin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Sama' binti Bashar ya, binti Busrin radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yaumas sabti." Janganlah kamu berpuasa di hari Sabtu. Yang dimaksud puasa sunnah. Illa bima turidul alaikum. Kecuali puasa yang diwajibkan atas kamu. Seperti Ramadan tanggal 1-nya jatuh hari Sabtu. Ya, karena itu wajib kita kerjakan. Yang dimaksud puasa sunnah di hari Sabtu. Fa inna lam yajid ahadukum illa lihayi inab. Maka jikalau tidak memiliki seseorang daripada kamu illa lihayi inab, kecuali kulit inab itu anggur, au udi syajaratin atau akar daripada kayu, bal yamdubha, maka hendaklah ia kunyah. Artinya jangan puasa begitu. Walaupun nggak punya makanan apa-apa, kecuali itu yang dia punya, makan gitu. Jangan dia berpuasa di hari Sabtu. Saya nggak punya makanan, nggak punya apa, yang nggak ada yang mesti saya makan, udah saya puasa saja. Jangan. Ya. Sampai Nabi katakan walaupun dia hanya sekedar punya kulit daripada anggur atau udi syajarah. Ud maknanya itu akar pohonan. Maka hendaklah ia kunyah untuk menyatakan bahwa dia tidak puasa di hari Sabtu itu. Rawahul khamsah, ini hadis riwayat Imam yang 5. Wa rijaluhu thiqat. Perawinya hadis ini dinyatakan sangat kuat. Illa annahu muttarib. Kecuali hadis ini dinyatakan muttarib. Ya. Di bawah ada diberikan penjelasan nomor 2. Li'annahu rawahu Abdullah bin Bashir an ukhtihi Sama'. Bahwasanya hadis ini riwayat Abdullah ibnu Bashir dari saudara wanitanya yang bernama Sama'.
Wakila, dan ada yang berkata anhu an abi Bashr, bahwasanya hadis ini dari ayahnya yaitu Bishr. Wakila, dan ada pula yang berpendapat bahwasanya an-Samai an Aisyah, dari Sama tadi dari ibunda Aisyah radhiyallahu an. Jadi berputar-putar ini perawi hadis ini. Maka dikatakan muttarib. Wa qad ankalahu Malik. Imam Malik mengingkari hadis ini. Ya alasannya tadi itu. Jadi qala Abu Daud an Malik ibnu Anas wa huwa kadzib, bahwa orang itu dinyatakan pendusta begitu. Itulah maka ada berputar-putar sanadnya. Jadi oleh Imam Malik mengingkari hadis ini dan juga yang lainnya gitu. Wa qala Abu Daud, dan berkata Abu Daud huwa mansuh. Hadis ini adalah mansuh. Artinya mansuh itu memperbarui hadis yang sudah terdahulu, maka datang hadis yang baru. Memansuh begitu, memperbaharui makna dari hadis yang lama. Li'ilai nasihahu wa huwa hadisun Ummu Salamah alladzi ba'dahu. Jadi sudah ada hadis ini di dalam halaman 711 begitu. Ada sudah tersebut hadis ini. Ya, mari kita lihat. Wan Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dan dari ibunda Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru ma yasumu minal ayyami yaumus sabt, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa min ayyam daripada hari-hari, yaitu yaumus sabt, yaitu hari Sabtu bagi diri Nabi. Itu ini jadi seolah kehususan puasa Nabi lakukan, yang lebih banyak dia berpuasa dari hari-hari ketika dia berpuasa, hari Sabtu yang lebih banyak dia puasa. Wa yaumul ahad, dan hari Minggu. Wa kana yaqulu, dan beliau bersabda, innahuma yauma idil lil musyrikin, karena keduanya itu adalah hari raya bagi orang musyrik. Wa ana uridu an ukhalifahum, dan saya ingin menantang mereka begitu. Jadi di hari rayanya ikut puasa gitu. Seolah-olah bukan mengikut, tapi bukan tasabuh, bukan menyerupai, tapi tujuannya Nabi untuk ya kayak katakanlah di dalam agama ini, ya dalam politiknya ya menyaingi begitu, menandingi begitu. Bahwa orang Islam juga Nabi berpuasa di hari Sabtu, bukan di hari-hari itu saja, bagi mereka hari Idnya begitu. Akhrajahu Nasa'i, ini hadis riwayat Imam Nasa'i, wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan dinyatakan sahih ini hadis oleh Ibnu Huzaimah, wa hadza lafzuh, dan ini lafaznya. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu itu sejak dahulu memang hari besar. Bukan saja dari zaman Nabi, sejak zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Sabtu dan Minggu itu hari besar. Maka oleh karenanya Bapak bisa baca bagaimana Allah larang orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, jangan mencari ikan di hari Sabtu. Ya, ada kan ashabus sabat itu. Dan mereka memang rata-rata umatnya Nabi Musa itu, kebanyakan daripada mereka adalah nelayan. Karena mereka banyak tinggal di tepi pantai gitu. Jadi nelayan. Jadi, dan anehnya pula Allah uji mereka ketika sudah turun larangan Allah, ya jangan mencari mencari ikan di hari Sabtu itu. Dan ikan itu kalau hari-hari lain adanya di tengah gitu, di tengah lautan, jauh mereka harus mengejar ikan sampai ke tengah lautan. Tapi kalau hari Sabtu ikan itu justru maranin mereka ke pinggir gitu. Jadi menarik mereka supaya nyari ikan. Dan akhirnya mereka tertarik, mereka tidak pergi ke saumanya. Sauma itu kayak kita masjid gitu, tempat Yahudi beribadah, namanya saumah. Mereka tidak pergi beribadah. Sampai akhirnya
Allah laknat mereka menjadi qiradatan khashiin, menjadi monyet, kerak-kerak yang hina begitu. Itu pun hari Sabtu. Dilarang oleh hari Sabtu, hari Minggu, karena itu adalah hari besar mereka. Buat mereka. Nah, alhamdulillah kita berbeda, dikasih kita adalah hari Jumat sebetulnya. Bukan hari Minggu. Hari Minggu itu ya ya secara nasional gitu. Ya, maksudnya kita, tapi yang jelas buat kita umat Islam adalah hari Jumat itu merupakan utlah, hari libur dan hari besar begitu. Jadi dua hari itu innahuma yauma idil lil musyrikin. Bahwa kedua hari itu adalah hari Id, hari raya bagi orang-orang musyrik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada berpuasa di hari Arafah, bi Arafah, bagi orang yang berada di Arafah. Jadi jangan diputus sampai situ hadisnya, bi Arafah saja. Jadi orang larang jangan puasa bulan Arafah, Nabi enggak suruh. Padahal kita baca di awal-awal tadi, di awal-awal hadis ini bahwasanya orang puasa di hari Arafah itu Allah ampuni dosa kita yang sudah lalu dan yang akan datang. Begitu. Jadi yang dimaksud orang yang sedang berada di Arafah artinya sedang berwukuf melaksanakan manasik hajinya, dilarang untuk berpuasa. Gitu. Jadi Arafah bi Arafah. Rawahul khamsa wa ghairi Tirmizi wa sahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wastankarahul Uqbali. Jadi ini hadis riwayat imam yang 5 selain daripada Imam Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah wal Hakim dan Hakim. Wastankarahul Uqaili dan Uqaili mengingkarinya hadis ini. Di bawah ada itu lianna min isnadihi Mahdiyan al-Hajri dha'ful akhirih. Bahwasanya di dalam sanadnya hadis ini terdapat seorang yang nama Mahdiyan al-Hujri dha'ful akhirih yang dinyatakan lemah, dhaif oleh Uqaili wa qala la yatabi'u alaih. Jangan ikuti atasnya. Begitu. Jadi ada pendapat yang lain begitu. Namun Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim lebih menyatakan hadis ini adalah sahih. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqalah, dan dari Abdullah bin Umar yang disebut Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqalah, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sama man samal abadah, muttafaqun alaih. Janganlah kamu berpuasa bagi orang yang berpuasa abadi, artinya terus menerus gitu. Terus kalau puasa Daud disuruh kita sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, terus tidak, terus sepanjang umur boleh. Tapi kalau terus aja puasa, artinya nggak berhenti puasanya sampai datang Ramadan, puasa wajib. Setelah itu Syawal puasa lagi, gitu. Jadi dilarang oleh Nabi, karena yaitu namanya kan ia berlebihan, itu berlebihan. Dilarang berpuasa yang sifatnya abadi. Muttafaqun alaih. Wali Muslim dalam riwayat Imam Muslim min hadis Abi Qatadah bilafzin, dari hadis Abi Qatadah dengan lafaz la sama wala aftar. Yeah. Bagi demikian adalah dia puasa dan tidak berbuka, itu yang juga enggak boleh. Apa itu yang kita sebut puasa? Apa itu?
nyambung terus gitu. Puasa yang nggak berhenti seperti orang bertapa begitu. Ya, ngablang apa? Ngablang ya, puasa ngablang ya. Ya, itu tentang puasa sunnah sudah kita baca dan puasa-puasa yang dilarang sudah kita dengar menurut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada waktu, mari kita lihat bab yang berikutnya ini tentang i'tikaf wa qiyami Ramadan dan beribadah di dalam bulan suci Ramadan. I'tikaf maknanya berdiam di satu tempat, tidak keluar kecuali ada sesuatu yang mengharuskan dia keluar. I'tikaf biasa kita sebut i'tikaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Muttafaqun alaih. Siapa orang yang beribadah menghidupkan malam-malam daripada malam Ramadan imanan, dengan penuh iman, wahtisaban, dan mengharapkan keridhaannya. Itu saja, karena iman, karena panggilan iman, dan karena ya artinya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dikasih kejelasan di bawah. Ila ya'uduhu illa qiyamihi illa ta'atillah wa ibtigha'al adri min indihi wahdah. Tidak ada yang mendorong bahwa ia qiyam, artinya menghidupkan malam-malam Ramadan, illa ta'atillah, kecuali taatnya kepada Allah. Itu siangnya dia puasa, malamnya dihidupkan dengan ibadah. Itu bukan atas dorongan lain kecuali dorongan kena taatnya kepada Allah. Wabtigha'il ajri, dan berharap balasan. Ya. Mengharapkan balasan min indihi, dari sisinya, wahdahu, yang esa. Wal yukhris an dzalika, maka yang demikian itu terpelihara. Ya. Wa yusalli salatal khasiin, dan menjadikan solatnya menjadi solat yang khusyuk. Solatnya solat yang khusyuk. Wa yuksaru fihi min qiraatil Qur'an, dan memperbanyak di dalamnya daripada membaca Al-Qur'an. Wa tasbih, dan bertasbih. Wal istighfar, dan beristighfar. Jadi panggilan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah itu dengan dasar ketaatannya kepada Allah. Karena dia taat, gitu, mendapatkan satu anugerah kesempatan, Allah masih memberikan kesempatan dia berjumpa dengan Ramadan, maka dia manfaatkan kesempatan itu untuk beribadah di dalamnya. Yang kita tahu Nabi kita memberikan satu sugesti, rangsangan. Ya, kalau di hari-hari lain itu balasannya ya satu kebajikan 10 lipat gandanya. Tapi kalau bulan Ramadan sampai 70 dan sampai 700. Bahkan dijadikan setiap yang sunnah dilakukan menjadi pahala wajib. Itu di dalam bulan Ramadan. Jadi karena dia taat, artinya taat itu patuh kepada Allah, tunduk atas dasar hukumnya Allah. Jadi dia mau artinya melaksanakan ini karena berharap diantaranya adalah balasan yang begitu besar dari Allah, dan juga mengharapkan ridho, gitu, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang maknanya wahtisaban. Jadi maknanya wahtisaban itu, jadi menghidupkan malam imanan, dengan dasar iman, wahtisaban, dan berharap keridhaannya,
Yang dimaksud keridoannya itu adalah wabtigha'i ajri min indihi wahdah. Ia berharap ganjaran pahala begitu yang besar dari sisinya yang Maha Esa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi memang ada hadis yang menyatakan begini, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapus dari perbuatan dosa yang lalu. Gitu. Jadi kita kan dalam hidup ini tidak selalu kita dan tidak sunyi dari berbuat dosa begitu. Enggak sunyi daripada berbuat salah. Nah, sayogianya kesalahan itu diimbangi dengan kebaikan. Karena kebaikan dapat menghapus daripada kesalahan-kesalahan kita. Di samping mendapatkan pahala, begitu, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menghapus dosa kita. Gitu. Sampai kata Nabi wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Hadisnya ittaqillah haitsu ma kunta. Hendaklah kamu takut kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik. Bukan maksudnya hari ini dia berzina tapi setelah itu dia memberikan sumbangan gitu ke masjid. Bukan itu yang dimaksud. Yang dahulu-dahulu yang udah dia tinggal begitu, yang sudah tidak lagi dia lakukan, maka itu masih ada berbau dosa. Nah, itulah yang dapat terhapus dengan amal yang sekarang begitu. Bukan dalam arti orang memahami hadis ini, oh kalau begitu boleh jadi orang habis berbuat zina, kemudian dia bersedekah gitu. Dengan sedekahnya terhapus dosanya, tidak begitu. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Ini hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-asr al-akhirah min Ramadan ya shadda mi'dharahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan, ay asrul akhir, 10 terakhir min Ramadan daripada bulan Ramadan, ya, syadda mi'dzarahu, mengencangkan sarungnya. Ya, maksudnya ibadahnya lebih banyak begitu. Kalau setar awalnya biasa saja, tapi sudah mendekati akhir-akhir Ramadan 10 terakhir, maka itu lebih naik begitu. Ya, grafiknya gitu. Kalau kita kan beda. Awalnya kita shoot ke tinggi, begitu nyampe tengah nyungsep begitu. Iya. Ya, bisa dilihat dari dari jamaah yang ada di masjid, di mushola kan begitu. Hari-hari pertama, bingung panitia. Mau ditaruh di mana nih jamaah? Ini masjid besok mesti ditingkat lagi nih. Gitu kan? Karena nggak bisa nampung. Tapi nyatanya begitu 10 hari udah berubah. 10 hari lagi berubah lagi. Nah, 10 terakhir itu kadangkala itulah pemenangnya. Iya, pemenangnya itulah pemenangnya. Jadi kalau dibilang Ramadan itu boleh jadi hari pertama, 10 pertama itu dalam kompetisi, yaitu penyisian gitu. Ya, babak yang pertama penyisian. Nah, terakhir adalah pemenang. Ya, yang terakhir itulah yang pemenang. Gitu. Ada kadang-kala kita sedih juga. Ya, menghadiri satu tempat di masjid. Kita hadir pertama, masya Allah, jalan sampai susah. Begitu mau mendekati terakhir datang lagi, masya Allah, lari juga bisa udah. Gitu ya. Nah, jadi itulah. Tapi Nabi tidak, awalnya biasa-biasa saja.
tapi begitu sudah 10 terakhir justru dinaikkan begitu. Jadi sampai disebutkan syadda mi'zarahu, dikencangkan ikatan mi'zar itu sarungnya. Jadi ya, sarungnya tambah kencang begitu. Wa ahya lailahu, dan dia menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih. Ini pelajaran. Jadi ta'ziman li ummati, ta'liman li ummati, mendidik bagi umatnya. Begitulah cara yang sebenarnya di dalam mengisi qiyam Ramadan, begitu mengisi ibadah malam-malam di bulan Ramadan, keadaan demikian. Jadi hari ini biasa-biasa saja, baca Quran biasa, tapi sudah terakhir. Kenapa? Nanti kita bisa lihat ada rahasia di situ. Kenapa 10 terakhir yang begitu Nabi begitu semangat? Karena 10 terakhir itulah yang banyak dipastikan dapatnya Lailatul Qadar. Begitu. Kita kan kalau udah tanggal 10 menjelang 20, ini sudah kondisi kita sudah mulai lemes. Itu lemes. Ditambah lagi ya dengan datangnya hari raya kan, bagi kepala keluarga kan bertambah tuh. Ya, kebetulan anaknya ada 7 kan. Oh, Masya Allah. Nih belum punya sepotong pun kan begitu. Tambah begitu. Ya, sebetulnya tidak begitu. Harusnya memang kita lebih giat. Karena kita yakini kalau Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, anggap saja itu Ramadan yang kita jumpai, Ramadan terakhir buat kita. Itu. Ramadan yang terakhir buat kita. Wallahu alam setelah Ramadan sana Syawal, apakah kita masih jumpa lagi atau tidak. Jadi kata orang, mumpung kita ketemu, nah itulah semangat kita. Baca Quran, begitu. Maka tadi dikatakan di sini maknanya qiyam lail itu dorongan takwa, dorongan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kuat begitu. Sehingga dia mau melakukan itu karena dia berharap pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga dia bisa wa yukhrasu ala dzalika wa yusall, dan dia memelihara yang demikian, dipelihara betul-betul hari-harinya, wa sholli sholatal khashiin, dan dia salat yang khusyuk begitu. Jadi upayakan. Jadi Nabi menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaihi, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa anha, dan dari ibunda Aisyah pula radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashrul awakhir minar Ramadan, bahwasanya dia selalu beriktikaf ya, ketika masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya. Ini dilakukan oleh Nabi hatta tawaffahu Allah azza wajalla, sampai dia meninggal menghadap kepada Allah azza wajalla. Jadi itu dilakukan, artinya sampai dia meninggal baru berhenti. Ya, iktikaf itu setelah 10 terakhir bulan Ramadan melakukan iktikaf begitu. Ya, setelah itu summa takafa azwajuh min ba'di. Kemudian beriktikaf istri-istrinya setelah Nabi tiada. Dilanjutkan oleh istri-istrinya setelah Nabi tiada. Muttafaqun alaih. Jadi karena dengan beriktikaf ini konsentrasi kita lebih gitu, lebih condong begitu. Ya, cuma kan buat kita yang saya katakan tadi, justru mendekati akhir-akhir Ramadan ini, Masya Allah, ya, istri ngomong kan, nggak bikin kue nih, udah kan gitu ya, nggak bikin kue nih. Dulu Bapak, ini cerita dulu, orang Betawi itu perempuannya mauan ngajak bercerai kalau nggak bikin dodol. Sampai begitu dulu tuh, ya, artinya ribut, gara-gara nggak bikin dodol tuh ribut. Ribut kan gangnya bercerai kan gitu. Begitu. Sampai begitu. Nah, bagaimana orang bisa iktikaf tenang-tenang di masjid?
Bisa-bisa kalau kita pulang, ya ada cerita Pak, kawan saya orang Tebet. Ya, ketika Ramadan, 10 Ramadan dia ngikutin Nabi begitu. Artinya habis subuh nggak pulang lagi itikaf. Ya, pulang-pulang nanti asar baru pulang. Itikafnya itikaf pulang pergi gitu. Ketika dia pulang mau berbuka, begitu kan di meja ada tutup saji itu. Ya, ada tutup saji. Di tutup saji itu begitu dia buka Al-Quran yang ada. Kata istrinya, gimana mau masak? Makan aja Al-Quran tuh. Begitu. Orang-orang, maaf ya saya bukan nginin orang Betawi itu kadang-kadang begitu. Jadi dia nggak dapat uang belanja karena suaminya ibadah terus kan begitu, nggak nyari duit. Jadi di meja makannya itu ditutup sajinya bukan makanan yang ada Al-Quran yang ditutupin begitu. Ya begitu dibuka Al-Quran. Ya itulah. Ya. Jadi kita ya bisa menyeimbangkan mana yang menjadi kewajiban kita begitu. Ya makanya Bapak, kita ini orang sekarang suka kalah sama orang dulu. Ya maaf saya bukannya bercerita tentang kebaikan abah saya. Abah saya dulu petani biasa, petani nggak punya lahan, tanah apa adanya begitu. Itu cocok tanam. Beliau selalu setiap Ramadan itu punya persiapan. Dia nggak bertani lagi, sebulan itu nggak bertani. Jadi dia punya bumbung dari bambu gitu, dibuat celengan itu. Itu kalau mau Ramadan artinya datang dibuka satu, yang satu lagi nanti buat pertengahan itu buat beli baju. Itu bukannya dari itu, dia punya ternak, punya ayam, punya kambing, itu buat beliin anaknya sendal, baju, dari itu dijual, begitu. Dan dia bisa tentrem, artinya itikaf di masjid tentrem karena ada celengan. Kita sekarang dapat duitnya juta-jutaan, tapi giliran Ramadan tetap aja kita masih sak-sakan nyari duit kan gitu. Kalah sama orang dulu. Orang dulu punya cara, dia memang sudah di manage begitu. Jadi 11 bulan dia cari, sebulan dia berhenti. Sebulan berhenti. Abah saya kalau Jumat nggak ngapa-ngapain. Kalau Jumat nggak keluar dia. Tidur, gitu bangun tidur jam 9, jam 10. Karena dulu saya tuh kalau sholat belum ada masjid kan, belum ada masjid di sini. Yang ada Al-Hawi. Al-Hawi ada di sana tuh kebun pala, Saadatul Muslimin tuh. Itu masjid lama itu. Jadi kalau nggak ke situ ke sini, kan jauh itu. Makanya istirahat dia. Dia tidur, bangun jam 9, potong kuku, rapiin kumis segala macam, dibersihin, berangkat Jumat. Dan selalu dia ngomong sama saya, nanti kalau kita Jumat, kalau bahasa kampung saja, lu mau jalan kaki, mau naik beca, tapi nggak minum. Dulu di Keramat Jati itu ada tukang es terkenal tuh, es Obyo tuh, yang pakai. Nah itu dia, benar Bang Mansur, orang depan pasar ya. Itu terkenal kan itu, ngantri orang tuh bakal beli tuh. Iya, kalau orang yang lahir di atas 60 nggak ngerti, tapi yang atas 60 ngerti itu. Tahu Bang Mansur, nah, Bapak tuh tahu tuh. Mansur betul. Di depan kelurahan tuh. Kelurahan Keramat Jati tuh. Kata Bapak saya, kalau jalan kaki ntar pulangnya minum es. Kalau minum es, pulangnya jalan kaki. Kalau naik beca, nggak minum obyo gitu. Kalau saya bilang naik minum es dong gitu. Biar nggak apa jalan kaki saya. Tapi makan es obyo itu begitu. Narik anak supaya mau melakukan Jumat gitu. Tapi kita sekarang enggak, ngajar anak kita enggak begitu. Dan selalu abah saya kalau saya dibawa gitu ke masjid, saya didampingi, enggak dilepasin begitu aja. Enggak dilepasin artinya enggak dibiarin lari sono berisik kayak anak sekarang gitu. Enggak. Ditaruh saya di pinggir ya sini. Abah sebelah sini, udah dia. Jadi kita udah diem. Dan anak dulu kan kalau diginiin aja orang tua udah diem. Kalau sekarang wallahu alam, zamannya sudah berubah ya. Zaman yang berubah. Nah, begitulah. Ini sekedar cerita. Mudah-mudahan abah saya Allah yarham, abah saya udah meninggal lama begitu. Ya, itulah pribadinya dia begitu. Ya.
Sampai di sini Bapak bahasan kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa dipahami, dan insya Allah sehat, afiat, dan kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. 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 من كل ذنب عظيم وأتوب إليك توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ومعذورا ولا معصوما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.